jujur jarang Mbak yang tanya kayak gini itu. Dan ini bener-bener sisi lain Regar Sport yang nggak pernah diungkap. Hai Tribuners, apa kabar? Balik lagi ya dalam Tribun News Podcast. Seradita nggak sendirian, tapi ada seseorang yang sangat spesial yang sudah hadir ke studio. Beliau ini merupakan mantan PNS. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar mantan PNS ya, tapi beliau ini punya bisnis yang bergerak di bidang sport. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja sapa. Ada Pak Jumarianto, yeah. Om Jum ya, kita sapa yang lebih keren gitu. Branding. Ya, jelas dong. Ini gimana Om kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya tadi terkena macet lah. Oke, macet-macet sedikit. Macet dikit. Nah, kita mau kenalan dulu nih sama Om Jum ya, karena kalau kita nggak kenal maka nggak sayang gitu, ya kan? Ini katanya nih Om Jum aslinya Wonogiri, Jawa Tengah, betul nggak sih? Asli. Tulen. Oke, Wonogiri Tulen gitu. Tulen. Nah, ini kan di Wonogiri salah satu tempat di Jawa Tengah ya. Terkenalnya apa sih Om? Gaplek, ya kan? Perantauan. Kekeringan. Iya. Jamu, mie ayam, bakso banyak itu juga. Wah iya. Ya. Wonogiri. Dan harapannya sih kita sedikit juga mengenalkan nanti ke depan ya jadi Wonogiri kota Jersey gitu kan, jadi kayak beda gitu loh. Iya jadi Wonogiri kota Jersey gitu. Wah keren banget gitu ya, Wonogiri kota Jersey. Jadi Wonogiri tuh enggak terkenal gara-gara kekeringannya doang atau bakso mungkin yang paling enak atau mie ayam gitu, tapi Wonogiri kota Jersey gitu. Kalau dari Om Jum sendiri nih, di sana kan banyak banget kuliner, terutama juga gaplek ya. Dan kalau nggak salah kacang mete juga di sana. Kacang mete, ya. Gaplek, kacang mete, dan beberapa hal sudah diinovasi ya, kayak brownies tiwul segala macam itu sudah. Jadi kita juga memang luar biasanya juga melakukan inovasi ya. Jadi tidak menyerah dengan kondisi. Ya seperti saya tuh sebenarnya juga masyarakat tipe Wonogiri. Orang tua saya perantauan asli Wonogiri yang dari kecil ditinggal orang tua dan survive di Wonogiri gitu. Wow, luar biasa sekali ya. Ditinggal orang tua ke perantauan tapi harus survive dengan keadaan Wonogiri yang mungkin saat itu belum lebih baik daripada sekarang gitu ya. Sekarang kan kita bisa lihat jauh lebih baik lah ya. Iyalah, kalau hari ini kan komunikasi, dulu nggak ada HP, sekarang ada HP. Pengguna internet pun sudah tanpa border kan, hampir semua bisa mengakses kan gitu. Jadi kalau ngomong ke Wonogiri ya hari ini sejujurnya jauh lebih baik, dan bagaimana mindset aja yang perlu dibangun bahwa nggak harus disebut terkenal dengan daerah kekeringan. Ya siapa tahu hari ini kita Regar Sport di Wonogiri dan lebih dari 1 juta piece produk per tahun yang kita keluarkan. Jadi salah satu Om Jum ini membangun bisnis Regar Sport, salah satunya juga ingin menggerakkan ekonomi masyarakat Wonogiri gitu ya. Regar Sport itu untuk sampai hari ini seluruh karyawannya wajib berKTP Wonogiri. Oh wow, jadi memang menggerakkan ekonomi Wonogiri gitu. Usia rata-rata usia kerja ya 19 sampai 26-27, jadi hampir seluruhnya yang di Regar Sport ini usia-usia segitu, dan benar-benar lulusan. Ada yang benar-benar putus sekolah dari SMP, ada yang SMA, SMK, ada yang perguruan tinggi juga. Jadi kita berharap nih, Wonogiri itu kan penyumbang orang yang kuliahnya di luar nggak mau balik nih. Anak-anak Wonogiri kan kayak gitu. Nah saya berharap nih dengan beberapa yang kita lakukan di lokal Wonogiri itu, Regar Sport membawa iklim untuk balik bangun desa gitu. Iya, balik desa bangun desa gitu ya. Gitu. Jadi emang usia muda yang diberdayakan istilahnya ya, dijadikan satu mungkin komunitas supaya Wonogiri ini juga semakin berkembang. Iya, kita ngomong mindset itu nggak mudah. Terus apalagi rata-rata kan
lebih bagus kan jualan mie di luar, mie ayam, bakso gitu. Yang membawa mereka untuk hari ini settle di lokal itu susah sekali. Apalagi Regar Sport ini kan kalau kita ngomongin jersey berarti sebenarnya fashion di situ. Betul. Ada basic designer, nah, apalagi hari ini kita menggunakan teknologi, ada basic programmer, juga ada anak-anak content creator. Jadi kami membangun komunitas itu dengan 7 inkubasi hari ini, 7 inkubasi yang melibatkan lokal, dari jahit, desain, broadcast, programmer, kemudian manajer trainee sampai coaching klinik UMKM. Itu di Regar Sport yang hari ini kita siapkan untuk kepentingan yang lebih besar nanti. Kita harap kalau produk kita dikenal di jersey tahun ini, ya nanti ke depan kita bawa nih sebuah perusahaan digital yang hari ini dikemas oleh anak-anak. Oke. Ya kita tunggu aja nanti Regar Sport bentuknya kayak apa. Wow, saya nggak siap untuk menunggu hal yang lebih luar biasa lagi nih dari Regar Sport. Oke, kita akan meloncat dulu nih. Kan kita mau tanya-tanya dulu nih sama Om Jum. Iya. Om Jum ini tuh udah lama banget jadi PNS, kalau nggak salah sekitar 10 tahunan. Oh, lebih. Lebih, ternyata lebih. Padahal kalau zaman sekarang itu kan, kalau misalkan ada orang tua nih, Bu, pengennya anaknya jadi apa? Jadi PNS. Tapi kenapa Om Jo akhirnya memilih untuk berbisnis? Ya nggak munafik, pasti penghasilan. Oke, jadi emang berita di luar sana yang banyak banget PNS mundur gara-gara gaji itu benar adanya ya? Saya mundur bukan karena gaji, tapi masalahnya saya mundur karena penghasilan. Beda tipis lah Om. Kalau karena dasar gaji kan nggak puas akan gajinya. Oke, baik. Kalau dasar dari penghasilan bisnis ya mungkin udah kali 10-100 kali lipat kan. Beda gitu. Artinya saya bukan nggak puas sebagai PNS, tapi karena kelipatan penghasilan itu yang membuat saya harus keluar nih, ya kan? Kenapa gitu? Karena kalau hari ini penghasilan yang sangat besar ya, apalagi di sistem online itu kan kita pastilah bisnis ini dibangun dengan jaringan. Betul. Lalu saya nggak bisa nih mengabaikan orang-orang di dalam jaringan saya. Saya harus coaching mereka, saya harus coaching juga gitu. Artinya ini nggak bisa nih saya duakan. Ada negara dalam konteks pelayanan dan ada di bisnis ini juga harus pelayanan edukatif, apa semua berbagi itu semua jalan itu. Lalu dalam hati kecil saya ngomong kalau ini lebih real sih sebenarnya. Saya hanya tidak dalam konteks sebagai ASN untuk negara ini. Nah, nyatanya hari ini Regar Sport dengan secara sistem kita mencatat 100.000 lebih nih reseller kita di seluruh Indonesia. Dan itu touching semua. Besar sekali. Ya artinya kan nggak harus PNS, nggak harus ASN untuk berguna di negara ini. Dan saya memilih untuk keluar dari ASN itu untuk memastikan bahwa langkah saya tidak dalam konteks yang lebih kecil. Ini bukan tentang Wonogiri, tapi ini tentang sesuatu yang lebih besar dari itu. Produksinya di Wonogiri untuk membangun orang-orang Wonogiri, marketingnya di luar orang Wonogiri, fine kan? Sebuah konsep yang menurut saya lebih bagus lah daripada saya bertahan di PNS waktu itu. Gitu. Jadi emang ini konsepnya sudah benar-benar dimatangkan, udah dipikirkan sedetil mungkin untuk jangka panjang begitu. Yang keluar PNS itu bukan saya sendiri, istri saya pun juga keluar pada waktu yang bersamaan. Bahkan lebih gila kalau istri saya itu udah sertifikasi guru SMA. Wow. Sudah sertifikasi itu. Sudah, kalau saya kalah lah, saya hanya pejabat eselon 4 di Pemda, kalau istri kan sertifikasi. Gajinya setengahnya saya. Tapi ya alhamdulillah karena kalau istri lebih fokus kepada anak sih ya. Jadi bagaimana kemudian istri fokus ke keluarga, saya fokus menghasilkan. Dia mengelola, saya menghasilkan. Jadi timingnya match. Jadi saling bekerja sama begitu. Ada nggak sih momen-momen yang paling mungkin dikangenin atau dirindukan ketika menjadi PNS dulu? Ya ada Mbak. Banyak banget, pasti udah lebih dari 10 tahun loh. Saya termasuk PNS yang sebenarnya juga nggak biasa ya, karena saya berangkat dari ikatan dinas, alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ya, yang mungkin kan ya kalau ngomongin jadi PNS-nya saya nggak ngomong itu eksklusif enggak, tapi saya waktu itu kan masuk ke situ karena memang itu ikatan dinas, terus ya sistemnya dulu memang terkenal seperti itu ya, saya nggak bisa ngomong lebih, dan karena itulah kemudian ini jadi aduh gitu,
Jadi saya pernah mengalami itu sekian tahun, kemudian tahu-tahu harus hilang itu. Nah, kenangan itu kan harus berbeda arah lagi ini. Nah, jadi ya juga pasti sempat kalau ketemu dengan teman-teman kolegial di ASN pun juga kita masih ngomongnya masih nyambung. Ngomongnya masih nyambung, dan apalagi ini Regarsport ini secara sistem yang kita bangun hari ini itu bisa menjadi kayak sebuah ERP. Nah, ERP sistem ini juga saya buatnya itu karena saya belajar di ASN itu. Sistem Pemda yang kemudian saya modifikasi jadi bisnis. Itu yang jarang orang paham. Saya karena nggak ada basic bisnis, saya nggak punya kemampuan di perusahaan swasta. Saya tahunya ini sistem Pemda 100%. Bangun personalia ya kayak PKD bekerja, bangun keuangan ya kayak DPPKAD bekerja gitu. Nah, kemudian ini saya combine jadi satu sistem terintegrasi yang hari ini Regarsport itu jalannya seperti itu. Berarti memang sistemnya itu mengadaptasi. Saya bangun adaptasi. Jadi sistem Pemda itu sebenarnya luar biasa, sangat luar biasa. Ya buktinya saya bukan dari sesuatu yang beda kecuali ASN. Tapi alhamdulillah hari ini mulai dari user yang logiknya itu dari Papua Aceh dengan kami yang ada di Wonogiri, dari produksi, marketing itu terintegrasi jadi satu. Semua terbaca di satu sistem. Dan itu yang buat anak-anak Wonogiri tadi, lulusan SMA SMK Bootcamp IT itu tadi. Nah, makanya kenapa kok saya bilang bahwa ini menarik ya untuk kajian riset, karena saya yakin Pemda-Pemda di Indonesia ini juga pengen membuat smart city yang kita sering dibahas-bahas di media kan. Ada smart city, ada government resource planner, dan seperti itu. Itu sebenarnya tidak lebih dari apa yang kami lakukan di Regarsport. Yang sistemnya hari ini sangat relevan untuk sebuah bisnis. Dan kami diakui oleh beberapa supplier kami ya, ketika jersey ini dari awalnya kuota kain itu hanya 1 roll, 2 roll per hari, hari ini jadi ratusan roll, ribuan roll kan per bulan. Mereka mengakui ketika kita open system, perusahaan-perusahaan yang menjadi rekanan kita ini gila Pak, ini kalau nggak salah ini konsepnya just in time Jepang, ini kok bisa digini-gini ya? Itu padahal itu berangkat dari Pemda Pak. Saya ASN di Pemda gitu, berangkat dari kajian itu aja gitu. Jadi mengadaptasi dari Pemda lalu dimodifikasi, tetapi ketika kita memodifikasi langsung pasti akan ada hal-hal yang perlu mungkin disetel ulang gitu. Ada nggak sih atau mungkin kesulitannya ketika menjalankan di Regarsport ini? Ada. Pertama itu pasti kultur ya, mengajak orang untuk kemudian dia percaya sama sistem untuk mempermudah seluruh pekerjaan. Itu nggak mudah, itu bukan tentang teknologi bisa dipakai apa enggak, tapi orang percaya sama teknologi apa enggak. Jadi saya dulu menghadapi misalkan ini ada ibu-ibu nih di titik jahit ya, garment itu, karena Regarsport itu punya sekitar 15 garment di seluruh Wonogiri ya. Mereka kerja di rumah, terus yang kerja nih ibu-ibu nih. Pekerjaan kita antar, besok kita ambil sambil ngantar pekerjaan baru ke mereka. Nah, ternyata mereka kita paksa main HP Android untuk login sistem, untuk ngupdate proses, real time segala macam. Awalnya susah, luar biasa susahnya. Kita kenalin ini metodenya, kita kawal ini, ya nggak jalan. Kok masa mau jahit aja pakai kayak gini Pak, ribet banget Pak. Bener komplainnya banyak banget. Tapi ketika mereka tahu nih tiap hari dipaksa, karena ini dipaksa terbiasa. Nah, akhirnya menjadi butuh. Nah, setelah butuh, over. Sampai jam 12 malam pun jadi main WA. Iya, akhirnya kayak gitu. Nah, itu satu hal-hal yang menurut saya bukan hanya di Regarsport ya, hampir semua hari ini mungkin di luar sana juga untuk memahami kultur ini butuh penyesuaian tentang teknologi. Padahal kenyataannya kita nggak bisa lepas dari transformasi digital. Betul. Peduli Lindungi udah ngurusin minyak goreng ya. Iya nih, 14.000 loh Tribuners. Jadi ini emang mungkin bisa mengarah ke semacam peduli lindungi nantinya. Kami menyiapkan dalam bisnis ini adalah sebuah transformasi digital. Makanya kita sebenarnya kalau
teman-teman yang hari ini ngelihat Regar Sport itu jualan jersey, ya itu pengenalan kami sejak 2014. Nanti 2023 kita akan membuat Regar Sport ini sebuah perusahaan digital yang produknya itu ya sosial media, marketplace, bukan produk-produk yang sifatnya jersey aja. Makanya kita di bootcamp kita ya, bukan HBT kita, hari ini udah 30 programmer Mbak, yang mereka hari ini menjadi satuan kerja di kami yang menyiapkan platform-platform digital. Nah ini yang nggak banyak dengar. Bahkan orang Wonogiri aja belum tahu ini. Jadi emang disiapkan secara khusus di tahun 2023. Iya. Sebelum pemilu. Sebelum pemilu. Iya. Ya memang itu jadwal sudah bukan karena pemilu. Oh, oke. Itu jadwal karena kami dari 5 tahun lalu sudah membuat roadmap itu. Jadwal 5 tahun lalu sudah membuat roadmap rencana ini. Ada. Wow. Ini 5 tahun yang lalu yang akan dijalankan, goals-nya itu di tahun depan. Iya, karena dulu kan kita udah kenal dengan namanya startup. Betul. Ya. Jadi kalau kita udah ngomong sebenarnya arahnya perusahaan itu yang paling yang bisa bertahan itu yang mana ya? Yang anti disruption. Lalu kalau anti disruption itu yang seperti apa? Ya harus online, mengembangkan jaringan. Pada Sikon itu waktu itu saya udah membaca nih. Dulu awalnya kami aman jualan jersey volley loh ya. Bukan jersey, kostum volley. Berarti base volley. Untuk volley yang dipesan? Iya. Dan hanya volley, nggak yang lain. Untuk apa? Karena waktu itu 2014 saya riset di pengguna internet di Indonesia itu kan peringkat pertama google.com. Peringkat kedua google.co.id. Nah, di saat itu saya berpikir kalau mau menguasai pasar ya kuasai Google. Makanya kan waktu itu kunjungannya adalah kunjungan blog. Saya buatnya blog gratisan. Oke, saya jual volley sampai 2 tahun saya menang nih. Search engine itu number 1, halaman pertama untuk semua yang ketik pakaian volley, jersey volley, kostum volley, toko volley, sepatu volley. Saya menang. Tapi 2 tahun 2016 analisanya menjadi sedikit aneh karena kenapa nomor 1 tapi omset nggak lebih dari 130 juta waktu itu sebulan. Ini ada yang salah ini. Jangan-jangan saya pikirnya cuma pemain volley ini udah nggak besarnya nggak main di Google nih. Jangan-jangan mainnya bukan di Google. Nah, kemudian saya cek nih Alexa, google.com, google.co.id, nomor 3-nya Facebook. Akhirnya saya rubah nih konsep marketing saya. Masuk ke Facebook, lebih ke direct selling kan, hubungan antar orang. Nah, di situ saya kembangkan 3 jurus marketing waktu itu untuk menerobos Facebook, menduplikasi jurus dari yang saya lakukan menjadi 1000 orang pelaku. Akhirnya terbukalah jaringan reseller. Setelah keberhasilan ini, saya nggak bermain di volley lagi. Saya naikkan ke bola. Ini sudah sport hampir semua, masuk ke fashion. Ada hijab printing, kemudian ada clothing, casual, segala macam saya buat. Akhirnya fashion sudah bisa, kan naik ke sandang ya. Berarti kalau sandang sudah terkunci, berarti tinggal berapa jumlah jaringan saya reseller. Nah kalau hari ini udah 100.000, rubah aja rule-nya dari penjual menjadi influencer. Oke, nyambung digital ya. Betul. Ya itu dari 5 tahun lalu Mbak. Oh, konsepnya sangat matang sekali. Kalau boleh tahu di sini udah ada dari tahun 2014 pasti kan ada produk-produk yang sudah tadi disebutkan ya, dari volley terus jersey bola hingga produk-produk fashion. Untuk tahapannya sendiri apakah setiap tahunnya kayak ada inovasi gitu nggak sih Mas? Iya ada. Kalau inovasi produk pasti ya ada penyempurnaan. Bahkan di kami itu sebenarnya yang dibilang inovasi di produksinya, di manufakturnya itu ya. Kalau nanti misalkan kunjungan ke pabrik itu, ini kayak misalkan ini meja cutting tadi, operator cutting itu. Anak ngating, tapi di depannya itu touchscreen. Kayak Alfamart, kasir. Jadi kalau mereka udah cutting, dia next pakai ada scan barcode-nya. Jadi setiap produk itu ada scan barcode-nya. Jadi lengan ini ada barcode-nya, bodi ada barcode-nya, sama. Jadi ini sudah benar-benar pola manufaktur ya, bukan pola produksi. Dan itu real time. 3 shift
4 tim ya, ada 4 tim yang bekerja 3 shift 7 hari berproduksi nonstop dan real time. Makanya sebenarnya saya nggak perlu ke pabrik, dan jujurnya ini hampir 1 tahun lebih saya nggak ke pabrik Karena semuanya transparan. by system, ngeceknya cukup di HP, cukup di monitor rumah gitu. Jadi 1 tahun saya hampir nggak ke pabrik itu 1 tahun. Penasaran nih saya, kira-kira ada berapa karyawan dari 2014 sampai tahun ini? Kalau total hari ini terakhir diproduksi itu hampir 1.000 ya, 1.000 orang. 500 itu di pabrik utama kita yang untuk cetak, 500-nya itu ada di desain sama garmen yang saya bilang tadi. Ada 15 garmen yang tersebar di 10 kecamatan sama 30 titik desain. Yang dulunya ini semua sebenarnya karyawan, semua kita bangun menjadi owner. Kita mulai bangun, ayo kamu lepas, tapi kamu harus jadi owner nih, sistem kerjanya kayak gini. Nah, alhamdulillah akhirnya bener-bener kita itu hari ini bukan disuplai oleh karyawan, tapi banyak UMKM yang akhirnya kita pecah ke bawah. Kalau mereka bagus malah kita sarankan menjadi owner gitu. Jadi hari ini Regar Sport ownernya bukan saya, banyak di bawah saya banyak gitu. Kalau memang dari dulu saya sendiri, tapi pemberdayaan masyarakat menurut saya itu yang paling kuat untuk bertahan dari disruption itu ya owner sharing. Ketika seorang bos tidak mengatakan dirinya bos, tapi bagaimana seorang bos menduplikasi dirinya menjadi pemegang kendali resikonya itu tidak dia sendiri gitu. Nah, alhamdulillah kami itu sudah berhasil di level itu gitu. Itu Mbak, ya agak sedikit susah sih memahami karena ini Wonogiri ya. Karena saya di Solo pun juga susah ketemu case kayak gini gitu. Tapi ini lumayan seru dan juga menantang sebenarnya untuk para pelakon bisnis ya dengan sistem seperti ini, karena nggak banyak yang seperti ini. Hampir, saya belum dapat case-nya. Kami nggak pernah studi banding, kami nggak hire. Jadi programmer kami itu bukan kami hire dari orang lain atau praktisi. Ada juga anak-anak broadcast ini, tim yang ngawal saya kesini. Ini juga kami nggak hire. Ini kita bangun sendiri, coba sendiri, riset sendiri. Gitu. Di marketing juga kayak gitu, kajiannya riset sendiri, kajian sendiri. Gitu. Jadi nggak ada di kami yang bener-bener itu ngundang orang karena untuk membangun sesuatu di kami. Jadi kami lebih bener-bener karena CBSA. Cara belajar siswa aktif. CBSA dicatat ya. Jadi kaum milenial nih harus tahu istilah-istilah kayak gini nih biar jokesnya makin berkembang gitu. Nah, Om Cum ini kan juga tadi sempat dikatakan agak sulit untuk menarik masyarakat terutama para muda-mudi untuk bergabung membangun Regar Sport ini di Wonogiri. Awalnya gitu. Nah, awalnya seperti itu. Tetapi kemudian bisa berkembang sedemikian rupa dengan tadi ada tim marketing, programmer yang semuanya dari anak Wonogiri. Anak Wonogiri. Gimana caranya untuk kayak oke, ayo kamu ikut aku. Nanti aku kasih tahu gimana caranya, tapi juga mendidik mereka. Ya, pertama pasti contoh ya. Jadi kalau kita mau bagus ya cara yang terbaik itu memberikan contoh. Itu satu. Kemudian yang kedua, ngerekrut mereka nggak boleh bersyarat tuh. Jadi syaratnya cuma minat. Kayak cinta ya, nggak boleh bersyarat gitu. Jadi mau daftar programmer ya nggak ada kualifikasinya. Kualifikasinya cuma minat dulu. Nah, cuma setelah itu 3 bulan di awalnya kita akan ngukur passionnya. Sebenarnya dia secara akselerasi bagaimana, pemahamannya bagaimana, baru kita akan penjurusan. Ya seadanya aja. Lalu setelah 3 bulan itu kita akan pemantapan. Jadi tidak mudah memang. Tapi karena ini saya lakukan sudah sekian tahun ya. Jadi sudah terstruktur sampai hari ini sudah langsung ketebak nih. Anak ini misalkan dia datang ke Regar Sport udah langsung ketahuan. Seminggu aja udah ketahuan passionnya di mana. Kita sudah berhasil membangun kurikulum inkubasi itu, Mbak. Gitu. Jujur jarang Mbak yang tanya kayak gini itu. Dan ini bener-bener sisi lain Regar Sport yang nggak pernah diungkap. Banyakan itu rata-rata cuma tanya omsetnya lah gininya, tapi ya nggak jarang yang ngulik sampai sedetail ini.
Karena Baru ini Tribun ini saya rasakan luar biasa. Tribun luar biasa ya. Sisi lain ini yang Ini sisi lain yang tersembunyi di Regar Sport. Di balik Regar Sport yang besar itu ternyata ada sistem yang luar biasa dijalankan oleh ownernya, oleh timnya sendiri gitu. Nah ini kan jadi tantangan tersendiri, apalagi menggait anak-anak milenial. Terus tadi juga tujuannya untuk influencer tadi. Iya. Itu nggak gampang. Tapi itu di zaman dahulu. Ya. Kalau kita lihat sekarang banyak banget kan influencer. Kita bisa ambil media sosial Instagram atau TikTok. Gimana nih cara promosinya Regar Sport sendiri? Kalau yang disebut promosi, kayak kita ngomong hard selling, soft selling gitu. Yes. Soft selling adalah branding, hard selling adalah penawaran. Maka kalau mengunci penawaran itu pertama adalah frekuensinya, kedua baru materinya. Yang kalau butuh frekuensi ya berarti lebih banyak orang lebih bagus. Kalau materi berarti ketika materinya terpusat lebih mudah diatur. Nah itu pun kami buat startupnya. Kita launching sebuah aplikasi yang hari ini namanya Auto. Bagaimana satu aplikasi bisa menjembatani semua platform digital. Kita ngukur YouTube ini trendingnya berapa sih ini, Twitter itu berapa sih, Facebook itu gimana, IG gimana. Hari ini kita masih menunggu. Jadi ada auto yang akan kita paksakan ke orang, ke influencer. Ya jadi terkesan seperti buzzer sih. Influencer. Tapi kan buat kepentingan bisnis ini sama kepentingan mereka juga. Jadi nggak ada yang dikelabui. Tujuannya apa sih? Branding. Biar apa? Ya jualan kita lebih mudah nih semuanya. Oke, gitu. Jadi itu pun kita kaji satu persatu di sistem dengan anak-anak ini. Kita butuh apa sih hari ini, tantangannya seperti apa sih. Kita juga buka Facebook, katanya ada dari Kominfo ya yang katanya mau dihack segala macam karena tidak lolos izin dalam. Ya kita juga memperkirakan entah benar apa enggak, kita mencoba. Kalau kayak seperti ini gimana nih, jangan-jangan kita masih terkungkung dengan 100% itu melibatkan apa yang mereka punya gitu. Nah, kita harus buat sendiri. Nah akhirnya dengan sesuatu yang kita pikirkan 2023 kita launching nanti yang namanya Regar Friends, sosial media. Punya Regar Sport yang kita sebut namanya Regar Friends 2023. Nanti doakan insya Allah itu di launching. Amin, semoga lancar ya. Tadi Amin. Ini aplikasi Auto tadi, ini kan sedikit unik karena ini by design dengan anak-anak Regar Sport sendiri atau bagaimana? Iya. Yang buat anak-anak sendiri ada di Play Store. Speechless saya. Wow. Ada Play Store. Ini anak-anak Wonogiri yang mendesain ini untuk Regar Sport gitu. Iya. Terus kita hari ini udah nyiapin Regar Friends. Terus ini Bromin Media ini juga sudah bangun startup official media. Jadi banyak hal. Nanti kalau misalkan saya undang lah nanti Tribun bisa datang ke sana untuk checkpoint apakah benar yang saya katakan gitu. Jadi saya berharapnya sih memang harus ada movement ya, campaign kepada ini anak-anak milenial, apalagi Solo ya, Solo Raya ya. Kami yang di Wonogiri yang paling terpencil aja berani kok. Kalau nggak berani, ayo bergandengan tangan dengan kami. Ya mindsetnya harus diubah. Ya. Bukan karena daerah yang kecil atau di pinggiran, bukan berarti nggak bisa. Nggak bisa. Digital membuat semuanya tanpa batas. Nggak ada border. Semua bisa. Asal lo bisa pakai internet ya sudah. Begitu, Mbak. Betul. Jadi ini untuk launching tahun 2023. 2023 tuh bentar lagi, Mas. Iya. Om ya, lebih keren gitu. Om Jom. Iya, hari ini kita sedang persiapan sistem, kita sedang nego server ya, segala macam. Memang running padat sih, tapi karena jumlah kita hari ini ada 30 lebih ya, yang setiap 3 bulan juga menghasilkan programmer baru. Jadi ada programmer yang menyiapkan platformnya, ada penjual yang sedang kita siapkan menjadi influencer. Ada UMKM hari ini yang kita juga coaching klinik untuk menjual produk di Regar Friends itu, karena Regar Friends itu nanti sosial media tapi bisnya juga marketplace. Bisnya juga seperti YouTube, orang bisa cari uang dengan konten di Regar Friends itu. Kayak super app saya bilang. Nah, cuma itu rangkaian besar yang kami siapkan. Tadi saya bilang bahwa produksinya pun harus real time segala macam, semua harus diakomodir. Jadi kalau kita ngomong ini pelaku startupnya ada,
programmernya ada, influencernya ada, konten kreatornya ada. Nanti kita hitung juga berapa user yang bisa ditarik dari sistem. Kalau kita hari ini punya 100.000 reseller yang bisa menarik orang, ya tinggal kali aja Mbak, satu reseller 1.000 orang ya berarti 100 juta orang misalkan gitu. Ya itu kita hitung satu persatu. Kita sambil running untuk 2023 ini. Sebisa apakah ini? Ya jujur kalau tinggal branding ya nanti calling lah sama Deddy Corbuzier untuk bisa lah kalau hal-hal seperti itu. Tapi kan ini kultur yang paling berat. Berani nggak kita? Siap nggak kita? Ini gila loh. Iya, saya bilang gila gitu. Untuk saya orang anak Wonogiri, saya memang harus berani dibilang gila nih sama orang gitu. Nggak apa-apa lah. Bapak ibu saya perantauan, saya nggak punya beban sama sekali. Saya bukan orang yang dibilang enggak, saya nggak punya beban karena saya anak Wonogiri, saya nggak punya beban. Gitu. Karena nggak punya beban itu makanya berpikirnya lebih ke depan seharusnya. Anggap saja tantangan lah. Gitu. Pasti. Anggap saja tantangan. Iya, ini ada beberapa hal yang sudah dipersiapkan dengan matang. Ya. Misalkan nanti nih Mas, Om, ada plan B-nya nggak ketika ini nggak jalan? Ya ada plan B-nya. Makanya kalau ini kan ketika Regarfriend itu misalkan gagal di launching di timing yang sudah ditentukan, satu hal yang tidak bisa disebut gagal itu adalah pengelolaan big datanya. Jadi tetap kami itu harus mulai dari kemarin udah mengelola sebuah konsep big data. Nah, Regarfriend itu hanya etalase. Jadi dari pengelolaan big data itu. Jadi kalau misalkan Regarfriend-nya belum berhasil, bukan berarti kami nggak berhasil karena big data kami sudah selesai. Konten kami sudah ready, user kami sudah ada, transaksionalnya ada. Dan ini sudah kami komen. Kalau memang kami tidak berhasil karena urusan uangnya, ya tinggal lempar aja ke seri A startup. Nah, yang nggak mampu yang mananya? Kalau orangnya bisa kok. Kalau waktunya, oke. Kalau waktunya butuh waktu, belajar lah, nggak apa-apa. Yang penting kan faktualnya kita hari ini udah bergerak nih. Data kita tuh udah komen. Makanya saya kemarin pengen banget bicara dengan beberapa ayat tribun untuk sebenarnya ada loh Pak di Wonogiri kayak gini. Siapa tahu nanti ada korelasi yang bisa dibangun beda. Karena kan ya memang kalau kita ngomongin ya kayak tribun kan sesuatu yang sudah cara pandangnya besar. Karena media lagi apalagi. Tapi saya yakin kalau hari ini misalkan Pak masih kaget gitu, nah, ya berarti kami berhasil lah. Iya. Buat kesan pertama menggoda itu berhasil lah. Oke, ini berhasil banget menggoda saya dengan hal besar di Regar Sport ini loh. Siapa sih yang kayak berpikir akan ada hal yang seperti itu? Mungkin nggak banyak orang. Tapi hari ini kita tahu bahwa Regar Sport bukan cuma pelaku bisnis biasa dengan produk-produk sport maupun fashion, tapi dengan cara pandang ke depan, dengan rencana yang matang. Jadi kita tunggu di tahun 2023. Kami itu punya hari ini industri musik juga dari anak-anak konten kreator ini. Ada sudah calon 4 single ya. Bulan ini kita keluarin single keempat. Kalau di YouTube itu mulai dari Bukan Kenangan, Sawan Ati itu sudah ada di YouTube. Dan itu bener-bener anak-anak yang buat. Mulai dari lagunya, syairnya, videonya, semua gitu. Ya masih sederhana, tapi saya yakin kalau setiap bulan bisa bikin kuantitinya tinggal lomba cover, sayembara cover, hadiahnya 100 juta, sama aja yang nyanyiin Dani Ceknan. Kalau hadiahnya 100 juta, saya boleh ikut nggak sih? Kita baru mulai dengan hadiah 10 juta dulu, Mbak. Sudah sayembaranya di up, ada hadiahnya 10 juta. Nanti kalau 10 juta ini bagus, single berikutnya kita naikin hadiahnya. Regar Sport ini ternyata nggak cuma bisnis, tapi mereka juga memfasilitasi, bisa saya bilang seperti itu ya Om ya, memfasilitasi anak-anak muda Wonogiri untuk lebih berkarya, supaya kalau kita lihat ya beberapa tahun ke belakang, Wonogiri kan dikenal juga sebagai kota yang mati gitu. Ya, karena memang kalau malam memang aktivitas di atas jam 10 itu memang benar-benar hampir seperti kota mati ya Pak. Malah lebih hidup yang kecamatan-kecamatan di daerah. Kalau di kotanya memang sepi.
Nah, inilah yang kemudian saya berpikir bahwa konten kreator ini ya, kita masih sangat belum berkembang gitu. Terus waktu awalnya saya ngerekrut karyawan di Regar Sport dengan formasi lokernya itu produsen, terus pemain musik, konten kreator, banyak yang bingung ini Regar Sport nyari loker kayak gini tuh tujuannya apa gitu. Tapi alhamdulillah 1 tahun berikutnya anak-anak ini yang scriptwriter kita bangun ke media, yang konten kreator ini hari ini sudah punya industri musik, sudah bisa bangun siaran langsung sport dan lain sebagainya. Nah, saya berharap dengan stimulan ini banyak nih anak Wonogiri yang membangun. Lebih banyak lagi orang-orang yang mau masuk ke digital gitu. Ya seperti ini. Jadi nanti ya bantu up lah kami, konten-konten kami yang di Wonogiren dan di Bromin Musik gitu. Bromin Musik. Bromin Musik. Lumayan lah Mbak, nanti bisa dicek. Nah, oke. Saya penasaran juga nih Mas, Regar Sport ini apakah ada arti di balik nama Regar gitu Sport? Ya pasti. Nah, ini nama anak saya. Gitu. Regar. Kalau Bromin tadi juga nama anak saya. Jadi semua perusahaan ini nama keluarga. Jadi nama anaknya Om Jum sendiri dijadikan untuk merek, bisa dibilang seperti itu? Iya, brand. Ini anak nomor pertama, terus ada yang perusahaan kedua itu yang clothing itu anak nomor kedua ya, anak kedua. Yang Bromin, yang media tadi, yang entertainment tadi itu anak ketiga. Hijab itu nama istri saya. Wah, ini beneran perusahaan Bener-bener keluarga. Dimaksimalkan ya nama-namanya itu. Nah, ini kan berangkat dari produk-produk sport. Kalau Om Jum sendiri nih, suka olahraga nggak sih Om? Bukan. Saya itu jualin jersey volley, produk volley gitu ya. Nggak pernah turun di volley, bola nggak pernah. Saya tuh olahraga saya jogging ya. Tapi produknya nggak ada yang jogging. Nggak ada Pak. Jadi banyak orang yang kemudian bilang bahwa saya tuh bisa didesain. Enggak, saya nggak bisa desain. Programmer bisa, enggak. Saya nggak bisa programmer, saya nggak bisa desain, saya nggak bisa marketing sebenarnya. Saya nggak bisa marketing, saya nggak bisa produksi, nggak ada yang bisa. Cuma saya bisa manajemen. Jadi membangun tipe A sampai tipe Z, step by step-nya itu. Saya bisa membuat metodenya secara manajemen. Jadi orang di depan saya mungkin pegang teknisnya, saya bisa membangun step by step-nya. Ayo, langkahnya gini, langkahnya gini, langkahnya gini. Jadi sebenarnya nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Tapi saya bisa manajemen. Manajemen desain itu gimana? Manajemen programmer itu gimana? Nah, saya bisa. Emang dulu kuliahnya manajemen Om? Ya, sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri itu intinya manajemen. Manajemen pemerintahan. Manajemen pemerintahan yang tadi itu ya diadaptasi di Regar Sport. Ya, man money, metode, market, mesin, materialnya. 6 hal dalam manajemen itu benar-benar saya bangunkan di Regar Sport. Satu persatu. Gitu. Ya saya pahamnya cuma itu sudah, nggak ada yang lain gitu. Nah, oke, tadi kan emang walaupun produknya produk sport dan nggak suka olahraga, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kan produknya kejual ya, dan omsetnya juga besar kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tapi untuk kedepannya, tadi kan udah ada produk fashionnya juga, mau membuat untuk brand sendiri nggak Om? Iya pasti. Cuma sebenarnya itu di kami ini akan banyak ya di inkubasi manajer trainee yang saya udah bilang tadi. Ini tuh sedang kami buat untuk membangun pelaku-pelaku startup, pelaku-pelaku brand baru. Jadi gini kita buat nih. Dia kita inkubasi selama 3 bulan. Satu kelas itu 3 bulan. Terus kalau di manajer trainee itu bedanya kalau mereka masuk ke sini aja belum karyawan, tapi mereka uang sakunya udah UMK. Nah, yang target kami adalah kalau mereka lolos dari manajer trainee, mereka harus bisa buat startup. Jadi bisnis kanvas modelnya itu semua kita buat di mereka. Untuk mereka kemudian berani riset, langsung kayak kita buat kayak diplomat success challenge itu ya di internal kita. Kalau kemudian itu siap didanai ya launching gitu Mbak.
Kalau brand-brand ya tergantung dari mereka. Nanti kayak beberapa yang kemarin yang hijab, kemudian yang clothing itu sudah dari pemikiran anak-anak. Cuma udah brandnya pakai ini dulu lah, saya ngomongnya gitu. Tapi secara teknikal itu semua dilempar dari mereka. Kayak di Bromin ini juga dilempar dari mereka. Itu sudah startup yang bener-bener bukan dari ide saya murni gitu. Nah, Regar Sport saya, tapi pengembangan setelah itu sebenarnya bukan saya murni, bener-bener dari mereka sendiri. Jadi dari anak-anak Wonogiri tadi ya? Cuma memang iklimnya cuan terus kan yang diomongin. Mau nggak mau ya akhirnya mindsetnya kegerus ke bisnis harus menghasilkan, jadi uang gitu. Nah, saya memancingnya gini karena konsep owner sharing ya. Dulu saya memang target saya hanya sekedar memberikan gaji mereka tuh UMK. Terus kemudian saya naikkan kayak PNS punya tunjangan kinerja atau tunjangan jabatan. Nah, mereka naik nih proses gajinya. Jadi di kami itu kalau misalkan nanti Mbak datang ya, anak muda usia 24, 25 itu udah banyak yang bawa kendaraan pribadi, udah punya rumah, belum nikah. Banyak itu dari Garsport. Bener itu banyak. Jadi apalagi hari ini ketika owner sharing kami itu sudah kami berikan sebuah sistem salary yang mengakses ke sistem. Jadi sudah sistem yang mereka buat, modul yang mereka buat itu sudah kayak seperti royalti di atas gaji dan tunjangan tadi. Kita open nih. Nah, rencana yang 2023 ini itu juga kita selesaikan. Jadi kalian yang sudah berhasil bangun perusahaan ya sudah kendalikan. Mau growth-nya gimana ya kalian dapat akses juga. Naik prosennya ya naik gajinya. Oke, jadi pemikirannya memang owner sharing. Iya. Bukan sekedar gaji sharing ya, owner sharing. Konsepnya owner sharing. Luar biasa. Gitu. Owner sharing. Saya rugi? Enggak lah. Pada dasarnya owner itu kan juga prosentase aja ya. Walaupun saya pemiliknya, ujung-ujungnya kan saya hanya ngambil sekian persen ya. Jadi kalau sama-sama sekian persen sebenarnya ngapain juga kalau lebihnya hanya tentang ide ini milikku, makanya yang mahal adalah saya gitu. Ya bunuh diri dia. Owner yang masih seperti itu akan bunuh diri. Gak akan mampu melawan perkembangan zaman secepat ini. Yang bisa bertahan ya yang mengajak mereka kemudian menjadi owner juga, membagi risiko. Itu yang saya ketahui. Ya mungkin tidak banyak orang yang berani bersikap seperti ini karena jujur kan saya bermula dari ASN Mbak, gaji 5 juta udah cukup dulu. Nah tahu-tahu jadi owner kayak gini ya jujur kan itu nggak mudah ya. Transisi itu nggak mudah. Belajar miskin, yang paling berat itu belajar kaya. Dan saya bener-bener saya susah gitu sama istri saya menghadapi itu. Transisi antara PNS ke pengusaha itu dibilang itu mudah, enggak, itu susah. Mau masuk alila kayak orang jagong, lucu nggak? Komplit sampai di skylightnya tahu-tahu semua sendal jepitan ya. Jadi orang aneh sendiri gitu. Nah itu saya alami, bener-bener saya alami. Betapa kita sebenarnya nggak siap hal seperti itu. Owner sharing sangat luar biasa. Tapi dari proses itu akhirnya Om Jum bisa sampai titik ini. Alhamdulillah, dan saya pun nggak mau berhenti karena anak-anak pasti nggak berhenti ya. Yang baru akan mulai owner sharing nggak akan berhenti di step ini. Ya kita lihat efek dominonya nanti. Ya semoga aja nih bukan bisa lebih mengembang ya secara kemanfaatan untuk lokal, bahkan mungkin untuk teman-teman Surabaya juga ada yang mungkin berminat untuk join gabung dengan kami membangun iklim digital. Kalau dari beberapa tahun ini produk apa yang paling diminati di pasaran sih Om? Kami bingung ya kalau menjelaskan itu karena kalau kita ngomongin volley aja itu sudah banyak yang nggak bisa melihat apa kok volley bisa sebesar itu ya, kan kelasnya cuma tarekam dan gini. Sebesar apa itu? Kalau kita sampai satu omset di bulan itu lebih dari 2 digit ya, angkanya 2 digit lah. Volley itu 30% lebih. Gila nggak tuh sebulan? Volley lo, bukan bola lo ini. Baru volley aja. Nanti kalau pertanyaannya
produk apa yang tren di pasar. Sebelum Anda menawarkan, sebelum Anda tahu usernya, Anda nggak tahu trennya. Itu yang di Regar Sport, percaya gitu. Jadi kalau hari ini produk ada yang belum laku, ya karena kita belum tahu aja. Ayo gali masalahnya di mana. Itu kalau kami percaya masih gitu. Jadi, nggak ada data yang kita ambil dari luar lah intinya. Ya data referensi ada. Sampai kita masih suspek untuk ini gagal karena kita belum berhasil di technical aja. Gitu. Jadi saya ini sudah merubah dari pola rapat ya dari sekitar 2 tahun lalu. Hari ini ketemu anak-anak itu udah levelnya coaching. Anak-anak ketemu saya itu udah nggak rapat. Kalau rapat urusanmu lah. Sana pimpin dengan jalurmu di timmu sendiri. Tapi kalau dengan saya ketemunya coaching. Coaching itu berangkat dari mereka menyampaikan masalah. Jadi saya mengcustom masalahmu apa sih setiap hari ini. Dan saya buka dulu itu coaching 24 jam tahun lalu. Tahun hari ini saya batasi dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Artinya saya perpendek waktu untuk kemudian mereka harus melihat bahwa hambatan ini sebenarnya tinggal kamu sendiri nih yang melihatnya. Kalau semuanya diukur dari saya, cara saya nanti perintah akhirnya nggak kreatif. Semakin saya pendek waktu, mereka akan mencari nih. Ayo kita cuma punya jadwal terbatas nih sama Om Ju. Terus jangan sampai berebutan dengan yang lainnya. Karena ini orang banyak sekali anak-anak. Lalu ketika waktunya terbatas, mereka akan mengcombine. Mau nggak mau akan mempercepat jalur komunikasi horizontal antar mereka. Kalau ternyata deadlock baru naik bareng dengan saya. Dan ternyata itu luar biasa hasilnya. Dan itu bekerja. Mesin itu luar biasa. Kita ngomong lulusan SMK, tapi cara kerja manajer. Luar biasa. Iya, kalau di Pemda itu diklat PIM 3 yang nggak harus karena jabatannya. Cari modulingnya dibahas di sini gitu. Diklat PIM 4, saya belum pernah sih diklat PIM 3. Diklat PIM 4 pernah gitu. Nah materi-materi itu yang saya pakai. Jadi ada kelas kepemimpinan, manager training tadi kepemimpinan. Bagaimana decision making, bagaimana analisa SWOT, bagaimana strategi. Semua ada di Regar Sport itu. Nah, Om Jum ini juga pernah mendapatkan penghargaan MURI ya di tahun 2022 ini untuk produsen terbanyak dari seller di Regar Sport ini. Saya pengen tahu berapa sih Om terbesar angkanya itu? Kalau per detik ini mungkin hampir 110.000 ya. 110.000 per detik ini. Kalau pada waktu MURI itu 97.000. 97.000. Ya. Terus kalau faktualnya hari ini itu hampir 110.000 ya di sistem. Tapi itu masalahnya ada di atasnya itu ada agen, ada branch, ada agennya, ada kantor cabangnya. Jadi 110.000 itu bukan di cara kerja di pusat, tapi ada cara kerja ke bawah. Jadi kalau bisnis itu ada bisnis operate itu reseller, strategi operate itu agen, owner bisnisnya branch, kantor cabang. Jadi tadi ada saya ngomong di garmen ini jadi owner, desain jadi owner, marketing itu juga ada ownernya di bawah saya. Bener saya nggak ngomong. Itulah owner saya. Enggak, saya ini bukan isu ya. Ini beneran faktual memang Regar Sport kayak gitu. Jadi marketing nanti ada ownernya sendiri. Ada 60 brands yang itu hari ini selevel owner. Punya capacity management, sudah gaji karyawan, mereka punya karyawan di rumah. Nyulap bener garasi disulap jadi kantor, ruang tamu disulap jadi kantor. Sistem mereka hanya pakai sistem kayak gini. Tapi berjalan 100% perusahaannya. Dan mereka yang nggak bisa nolak adalah rata-rata mereka sudah ada di perusahaan sekelas usaha menengah. Ada usaha mikro, kecil, menengah. Yang kantor cabang ini rata-rata udah di usaha menengah. Bukan di mikro lagi ya? Enggak. Dan ini terus berkembang mereka. Online. Nggak ketemu dengan saya tiap hari. Cuma coaching saya ya online itu. By WA, by call, Facebook, cuma gitu aja. Inilah yang sistem digital, era digital sekarang itu sangat mendukung ya. Sebenarnya sangat mendukung kalau kita mau menggali. Betul. Cuma cara pandangnya aja. Siap nggak sih menerima ini menjadi sesuatu yang luar biasa?
Kalau Om Jum nih 5 tahun, mungkin 5 tahun udah kepanjangan ya, Kepanjangan. pasti udah ada konsepnya nih kayak kemarin itu. 2 tahun ke depan gimana nih Regar Sport kira-kira? Pertama kalau kemudian kita berhasil Regar Friend di tahun depan gitu, akan banyak platform-platform yang akan kita launching, yang sebenarnya hari ini pun sudah disiapkan tapi kita belum launching ya. Nah, platform-platform ini itu tidak seperti mengarah seperti cara sosial media marketplace, tapi kita udah menembak problem solving yang secara real ada di masyarakat. Contohnya reboisasi, perhiasan ibu-ibu, ada startupnya gitu juga, buat startup itu. Tapi hari ini belum di launching karena kita nunggu season di mana Regar Friend ini sebagai mining data user, mining data konten ini di launching dulu lah. Nanti kalau big data yang kita kelola dari Regar Friend ini sudah siap, apapun startup itu akan bisa lebih cepat. Nah, kita lihat nanti kalau 2 tahun 3 tahun ini bergerak masif sesuai dengan perencanaan kita, berarti kita bisa menumbuhkan investasi di Wonogiri itu. Orang nggak selalu harus melihat yang dijual itu tata ruang kota, RUT atau apalah yang sifatnya itu wilayah. Wonogiri kan UMK-nya rendah, ya kan? Nanti tahu-tahu orang datang banyak investornya karena melihat UMK-nya. Nah, saya berharap investasi di Wonogiri tidak melihat ke sana. Bagaimana kemudian Wonogiri dilihat karena kemampuan digitalnya. Kalau bisa seri A, seri B, seri C. Nah, alhamdulillahnya Solo luar biasa kan melalui Pak Gibran ini. Saya yakin di move luar biasa. Akan ada Silicon Valley lah pasti di Solo itu. Nah, kami hanya yang penting jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan. Walaupun hari ini memang kami belum dikenal, tapi kami siap untuk diajak bicara bagaimana kita berkolaborasi tentang arah digital. Intinya tetap 2 tahun 3 tahun digital. Saya nggak ingin kemana-mana, pokoknya digital Dulu ya, digital. untuk kayak mendalami digital lebih lagi karena tadi kan udah ada rencana-rencana yang sudah disusun ke depannya. Jadi sebagai tetangganya Solo, Wonogiri ini nggak mau kalah. Ya, Regar Sport lah. Nanti Regar jangan bilang Sport. Wonogiri, nanti Wonogiri kan bukan saya aja. Oke, tetapi Regar Sport yang di dalamnya banyak anak-anak muda Wonogiri, begitu. Oke, sebenarnya kalau dibilang konsepnya Regar Sport ini cukup menarik, kayak tadi coaching dan juga owner sharing gitu. Pasti ada hal-hal yang sulit awalnya diterima masyarakat, kayak tadi ngajarin orang tua, ya betul kayak gitu. Untuk kedepannya apa nih kira-kira yang mau dilakukan Regar Sport untuk masyarakat Wonogiri lagi? Campaign Mbak ya, campaign betapa transformasi digital itu bukan sebagai pilihan. Hari ini kan semua menganggap itu kayak pilihan, boleh saya pilih, boleh enggak. Tapi faktualnya itu bukan pilihan. Faktualnya itu pasti datang, dan itu faktualnya namanya tantangan. Nah, ini yang akan kita campaign ke mereka untuk, ayo loh, kalau kamu nggak siap, mau jadi apa? Karena kalau yang disebut pelaku ekonomi, ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Hari ini gara-gara digital, orang konsumsi aja itu produktif. Mukbang, orang makan kan, tapi dapat uang. Nah, jangan sampai orang diproduksi atau didistribusi tapi nggak siap nih resiko digitalnya. Nah, itu yang kita campaign. Kita nggak boleh nih melihat digital ini sebuah pilihan, digital ini sebuah tantangan. Mau nggak mau, siap nggak siap, KTP akan menjadi NPWP, aksesnya jadi mutlak, peduli lindungi, semua diarahkan ke digital, nggak mungkin nggak. Nah, keberhasilan kita hari ini akan diukur dari situ. Benar, bisakah kemudian kita membuat teman-teman kita, lingkungan kita, ya, ekosistem kita ini melek digital dan mengerti bahwa digital ini sebuah tantangan. Itu yang kita jalankan hari ini. Oke. Saya berharap untuk rencana-rencana ke depan Regar Sport semakin bisa tercapai ya, apalagi di tahun 2023 nanti ada ya Oto yang sudah di launching. Dan juga ada regarsport.net juga kan. Oke. Ada berbagai hal-hal lain ya di Regar Sport itu. Dan ini nih Tribuners, salah satu produk yang diproduksi oleh Regar Sport, ini ada jersey yang sudah saya pakai dan ini nyaman banget.
dan juga enggak tipis ya bahannya gitu. Iya, karena kita untuk bahan memang di atas yang bahan pasaran ya. Gitu. Jadi kita memesan langsung dari pabrikan itu dengan gramasi, ketebalan, handfeel itu yang berbeda dari kualitas pasar pada umumnya. Gitu. Jadi ya insya Allah, dan kami garansi 100% ya kalau ada salah. Jadi di produk di kami itu satu piece dilayani, desain suka-suka, ada cacat, produksi digaransi 100%. Jadi uang bisa kembali 100% atau barang dibuatkan ulang. Cek aja nanti Mbak di web. Nah itu yang membuat teman-teman kita di jaringan itu mudah untuk berbisnis di Regar Sport. Salah satu keuntungan juga ya, bukan hanya produsen tapi juga konsumen. Dan kami salah satu yang free ongkir hampir sepanjang tahun. Sepanjang tahun loh Seluruh ini. Indonesia. Wow, sepanjang tahun di seluruh Indonesia, hanya di Regar Sport loh ada kayak gitu. Oke, ini lumayan, ini tebel banget. Jadi buat kalian yang pengennya olahraga ataupun workout di rumah aja, tetapi nggak pengen punya baju yang tipis banget. Nah, kadang kan ada juga teman-teman yang seperti itu. Jadi ini Regar Sport cocok banget buat kalian gitu. Terima kasih. Terima kasih Om Jum. Siap, makasih, udah Mbak. bisa sharing ya bareng Tribuners hari ini. Semoga untuk kedepannya Regar Sport semakin berkembang. Siap. Dan juga nggak cuma di Regar Sport aja, tapi bisa di seluruh Indonesia lah ya Amin, dampaknya amin, gitu. Oke, semoga ini jadi bermanfaat buat Tribuners kalian. Aku Seradita dan juga Om Jum. pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.